Liv. Berbekal HP usang dan koper berukuran sedang di tangannya, Queen berdiri menatap pintu kaca geser sebuah hunian mewah. Geria tawang yang biasa disebut-sebut penthouse ini Queen datangi. Biasanya Murni tinggal di rumah utama majikan bersama sang ibu. Kemudian kemarin Murni ditugaskan untuk menjadi asisten pribadi tuan muda di penthouse. Pagi tadi setelah memastikan Murni aman bersama John, Queen segera turun dan mencari taksi untuk mengantarnya ke rumah utama majikan Murni. Tak ada yang mencurigai Queen, bahkan ibu Murni sendiri. Rupanya sampai di rumah utama, Queen ditugaskan untuk pergi ke kediaman tuan muda Gaga. Berhubungan Gaga tidak di rumah saat pagi, akhirnya Queen memutuskan untuk datang malam hari. Kabarnya Gaga sang tuan muda tidak suka keramaian. Gaga lebih suka menyendiri, maka setelah pulang dari London, Gaga tinggal di penthouse bersama Rachel, putri sang ajudan, yang saat ini menjadi asisten personal. Setelah terbuka pintu geser itu, Queen pun melangkah masuk menarik kopernya sembari mengelilingkan pandangan pada sekitar. Pakaian tidak modis ia kenakan, itu milik Murni, kacamata tebal tersemat di wajahnya. Kunci rambut kepang dua pun menjadi pelengkap penyamarannya karena begitulah dandanan seorang Murni. Setelah pintu kembali tertutup, Queen menoleh ke belakang. Rumah ini sepi, tidak ada orang, tapi mungkin pintu ini sudah dibuka oleh tuannya dari kejauhan. Zaman sudah canggih, apapun itu tak perlu repot-repot. Sudah ada robot-robot yang mengendalikan dengan sangat baik. Perlahan tapi pasti lampu-lampu terang menyambut kedatangan Queen. Sampai pada akhirnya mata Queen menangkap sosok tinggi, bidang berdiri menatap jendela besar. Dari pantulan dinding kaca, Queen menatap wajah pria itu yang juga menatapnya. Gila, ternyata tuan mudanya Murni ganteng banget, batinnya cengok. Queen berdiri menunduk. Selamat malam tuan muda, ucapnya kikuk. Bahkan Lee Zion saja tidak semaco pria itu. Kalau om-om model begini dijadikan simpanan juga rela ya Tuhan. Kesetiaan Queen pada Zion sampai goyah. Kamu Murni anak gadisnya Bu Yuni kah? Iya benar tuan muda. Queen menyengir sembari membetulkan kacamata tebalnya. Queen tidak terbiasa dengan itu. Kamar kamu di atas, kamu bawa kopermu ke sana. Setelah itu buatkan aku makan malam. Dan ingat, semua dibuat sebersih mungkin. Hilangkan kuman-kuman di tubuhmu. Kamu boleh pergi mandi dulu sebelum bekerja. Titah pria itu. Ya Tuhan, rewelnya. Queen memutar bola matanya. Setampan apapun pria kalau sudah berpredikat rewel dia menjadi ilfil. Gaga memutar tubuhnya. Gaga yang memiliki nama asli Dirga Miller itu menatap seksama wajah Queen. Apa kamu bilang rewel? Queen melambaikan kedua tangan secara cepat. Enggak tuan muda, Anda sangat ramah bukan rewel. Kayaknya tuan muda perlu cotton bud deh. Kilanya menyengir. Dirga mengangkat napas pelan. Barusan dia mendengar gadis kecil ini mengatainya. Tapi mungkin hanya perasaan dia saja. Semenjak pujian hatinya kabur dari pertemuan malam kemarin, Dirga menjadi lebih sensitif. Sekarang tunggu apa lagi? Dirga menyeletuk dingin saat menyadari Queen masih berdiri di hadapannya, bahkan lancang sekali menatapnya. Hehe, oke tuan. Murni segera melaksanakan tugas. Sigapnya, bahkan posisi tubuhnya tegap sempurna saat memberikan hormat dengan kedua tangannya. Dirga menatupkan alis. Aneh sekali tingkah laku gadis itu. Queen menarik koper kemudian melangkah menuju mini lift berbentuk tabung kaca transparan. Padahal seharusnya Murni yang hanya anak pembantu cukup menaiki anak tangga untuk sampai ke lantai atas. Hei, Dirga mengernyit. Gadis polos seperti Murni yang tidak tahu apa-apa berani sekali memakai fasilitas mini lift miliknya. Queen menoleh lalu menunduk. Iya tuan muda, ada apa lagi? Seberapapun dia mencoba berbahasa medok, tetap saja kaku. Kamu mau naik ke lantai atas dengan liftku begitu? Dirga memastikan. Queen mengangguk. Tentu saja tuan muda, memang liftnya rusak? Tidak. Berarti boleh dinaikkan kan? Hah? Dirga mengeritingkan kulit-kulit pada dahinya. Murni yang katanya sangat lugu apakah bisa seberani itu. Bahkan tak ada gugup atau grogi saat berbicara dengan dirinya. Itu lift khusus.
Ia tahu, serga Queen menyerobot ucapan Dirga Miller. Itu lip khusus punya tuan muda kan? Begini, akan Murni jelaskan dulu. Murni sengaja mau pakai lip bukan semata-mata karena kurang ajar tuan. Murni begini cuma karena mau meringankan jumlah hisap tuan muda saja. Kan katanya nggak boleh kalau tuan tidak berbagi kemudahan dengan manusia lain. Apalagi membiarkan gadis kecil tak berdaya sepertiku naik tangga sambil bawa koper berat sendirian. Pasti hukuman di alam barja sana sangat pedih. Ini hanya inisiatif Murni untuk... Masih panjang ceramahnya? Setelah Dirga kesal, gondok dan lainnya. Sungguh tatapan dinginnya membekukan suasana sekitar tapi tidak berpengaruh bagi gadis itu. Queen menggeleng. Tidak tuan, hehe. Pasti tuan lebih tahu daripada aku kan ya? Kan tuan sudah lebih tua jadi makanya biarkan aku naik lift ya. Pintanya menyengir. Terserah. Ngalah Dirga pada akhirnya, bukan apa-apa pria itu memang tidak terlalu suka berurusan dengan para gadis, terkecuali Russell, asisten personalnya. Queen menyengir kembali. Tuan muda adalah tuan muda terbaik yang pernah aku kenal. Gadis itu meraih kopernya kembali lalu melanjutkan langkah menuju lift. Dirga menggeleng pelan. Kenapa Murni berbeda sekali dengan sifat ibunya yang sopan santun? Rutunya. Slat. Sementara Queen tenggelam di balik klip transparan. Suara pintu utama yang terbuka kembali terdengar. Dirga beralih menatap ke arah pintu. Rupanya Russell yang melangkah gontai mendekati dirinya. Di rumah ini Dirga Miller tinggal bersama Russell, yaitu anak dari ajudannya yang bernama Baharudin. Bahar sudah terlalu tua untuk mengurus tuan mudanya, maka Bahar menugaskan putrinya untuk menjadi asisten personal di Dirga Miller. Alasan Dirga tinggal di penthouse ini hanya satu, itu karena di rumah utama keluarga Miller sangat ramai. Keluarga besar mereka hidup bahagia bersama di bawah atap istana kakek Miller yang memiliki 3 orang anak beserta menantu dan 8 cucu yang sudah besar-besar. Bisa dibayangkan bagaimana ramainya sementara Dirga tidak menyukai keramaian. Akhirnya sang presiden direktur pun memisahkan diri di geria tawang ini. Murni sudah datang kan bos? Russell bertanya seraya duduk pada sofa empuk berwarna putih mix abu-abu. Russell tomboy, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa gadis dewasa itu menyukai perempuan. Sudah, Dirga pun ikut duduk menyusul. Gurut kegalauan masih menyertai setiap embusan nafas. Baguslah, celutuk Russell. Tapi kenapa bos tidak ikut tinggal di rumah utama saja? Apa bos tidak takut ada something dengan gadis kecil itu? Ledeknya. Hais, Dirga mengangkat satu alisnya.